Kenapa orang takut ikut kajian salafi? Allahu a'lam. Kenapa nih takut? Siapa yang takut? Katanya keras ya. Biasanya orang kalau bilang keras itu karena ada alasan banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena mereka belum pernah ikut sebelumnya. Dan mereka cuma sampai kepadanya sepotong-sepotong fatwa. Misal dia belum pernah pakai jilbab. Begitu disampaikan, nggak boleh ada ustadz ini. Terkenal ustadz dengan julukan salafi misalnya. Dan saya sudah bilang tidak ada kelompok salafi ya. Saya sudah bilang berapa kali. Orang-orang teman-teman kita yang berdakwah mengikuti sunnah Nabi sering mengatakan kaum salaf, kaum salaf. Ya, kaum salaf maksudnya orang-orang terdahulu nih. Jadi sahabat tadi itu maksudnya, gitu kan. Tapi divonis lah ini kelompok salafi. Biasanya teman-teman yang mengikuti sunnah Nabi ini kalau haram haram halal halal nggak ada toleransi, memang begitu sudah jelas. Soalnya kalau kita masih toleransi, dibungkus-bungkus dikemas, nanti orang masih setengah-setengah. Emang haram ya haram. Ustaz hukumnya riba gimana? Haram, nggak boleh. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya usahakan untuk keluar. Dikasih tahu. Nggak mungkin karena saya kerja di bank Ustaz, kira-kira saya masih bisa nggak kerja dulu beberapa waktu sampai nanti saya dapat kerjaan yang lain. Kalau dia tidak di dalam itu sunnah Nabi, mungkin dia masih bisa mengatakan ya nggak apa-apa lah sampai kau dapat kerja. Wah ini berapa hari ditanggung sama dia tuh. Dia tidak tahu mana sih tataran yang sudah mukhtalaf bainal madzahib. Hilangkan pemikiran bahwa kebenaran itu hanya satu dan tidak mungkin ada perbedaan. Karena kalau kamu memang luas bacaannya, baca ada kitab Al-Ijaz, Fima Ikhtalafa Fihi, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Albani. Ada kitab kompilasi perbedaan tiga ulama ini dalam berbagai hal. Dalam akidah, perbedaan antara mereka ada. Dalam fikih, ada. Berbeda-beda. Kalau yang benar cuma satu, berarti di antara mereka ada yang salah. Ada yang sesat, ada yang final. Gak waras itu. Ya. Mesti kalau sudah nasnya dhonniyud dilalah, multi interpretasi, maka akan ada ulama berbeda-beda memahami. Kalau sudah berbeda-beda memahami, maka kamu ikut yang mana? Hak kamu. Tapi jangan kecangkeman menganggap orang lain yang tidak sama dengan kamu, tidak ikut kitab dan sunnah. Di sini masalahnya. Dia pegang minoritas, dia cap ini yang paling benar, sementara lawannya dianggap tidak punya dalil. Hanya istihad ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat nanti juga berbahagia. Amin Allahumma amin. Kepada siapapun, kamu ikut kelompok apapun, mengidolakan ustadz siapapun, termasuk juga jika kamu mengidolakan Ustadzuna Dr. Khalid Basalamah. Allahumma hdina ahdas sabil. Semoga Allah jadikan kita di jalan yang terbaik. Saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini, ranahnya adalah opini atau asumsi pribadi beliau, entah berbasis apa. Karena beliau sedang menjawab pertanyaan kenapa orang takut kepada dakwah salafi. Walaupun kalau kita perhatikan katanya nggak ada salafi itu. Jadi salafi itu sebuah vonis, atau maksudnya vonis yang keliru. Salafi ya orang-orang dulu, pengikut Nabi yang zaman-zaman pertama, umat Nabi Muhammad zaman-zaman awal-awal ya, sallallahu alaihi wasallam ya, seperti para sahabat, para tabi'in, itu katanya yang salafi. Jadi sebetulnya salafi nggak ada, wallahu alam. Wahabi nggak ada, salafi nggak ada. Lalu mereka ini masuk yang mana? Wallahu alam. Saya tidak tahu ya. Setahu saya pun saya tidak tahu. Kemudian ada yang menarik dari ucapan Ustadz ini, bahwasannya mungkin salafi itu ditakuti. Entah salafi ini ada atau tidak, pokoknya mereka, mungkin dakwah mereka ditakuti karena keras. Dan orang yang mengatakan itu keras karena mungkin tidak mengikuti dakwahnya. Dan ketika dia menjelaskan tentang keras, dia bilang karena mungkin tegas. Bunga bank haram, riba haram. Dan itu karakter pengikut Rasulullah SAW. Kalau haram, haram. Tidak ditawar-tawar. Jadi kalau misalnya ada orang ditanya bagaimana hukumnya bunga bank haram, tapi saya kerja di bank, ya tunggu dulu sampai kamu menemukan pekerjaan. Nah itu tidak keras, itu lembek. Sementara karakter ustaz-ustaz salafi wahabi itu keras sehingga ditakuti. Itu asumsi dia ya. Maka asumsi saya, kalau saya perhatikan ustaz-ustaz salafi wahabi ya, atau kalian ini ya, entah tidak mau disebut wahabi, tidak mau disebut salafi, atau ustaz-ustaz kalian inilah yang sering menjadi polemik adalah kalau yang kita kritik di konten, jelas itu sudah kesalahan yang tidak bisa ditawar-tawar. Nginjak tai kucing wudu batal, sudah. La niza'a fi annahu yukhalifu al-haq. Itu sudah tidak ada perdebatan, itu salah. Kamu mau bela bagaimanapun salah. Mau atas nama ikut Rasulullah apalagi, bohong namanya, sudah salah. Baca hadis, baca tafsir, menafsirkan sendiri itu sudah tidak ada dasarnya. Jadi kita tidak perlu banyak bicara tentang ini. Sudah salah. Kalau kamu punya pembelaan, langsung hubungi saya ya. Komen, ajak live, mana bagian kritik saya kepada Ustaz Khalid atau yang lain yang kamu anggap saya salah, kita diskusi. Tapi kamu punya modal ya. Ada yang lebih penting dari itu, tetapi saya jarang berbicara ini. Karena saya ingin selalu kalau saya berbicara itu, narasi saya, kelasnya sudah hitam putih. Kalau saya salahkan itu, memang harus itu adalah hitam dibilang putih, atau itu putih dibilang hitam. Jadi tidak ada perdebatan lagi kita, memang salah. Saya tunjukkan datanya begitu. Kalau di bagian ini, mungkin masih banyak perdebatan. Bagian yang saya maksud adalah, seringkali ustadz-ustadz kalian ini, ketika mengingkari sesuatu yang diperselisihkan,
Dia anggap itu sebagai sesuatu yang salah secara ijma. Orang tahlilan misalnya, orang maulidan misalnya, itu disetarakan seperti orang mencuri, seperti orang berzina, seperti orang mabok. Dihukumi seperti maksiat yang memang sudah nas Al-Quran, nas hadis, ijma ulama sebagai maksiat. Sehingga diperangi. Ini sungsang Pak otaknya kalau begitu. Tidak ngerti mana yang mujma' alaih, mana yang mukhtalaf fih. Kamu mengkritik apapun, paham dulu. Yang kamu kritik, yang kamu ingkari itu apa statusnya. Makanya penting satu kaidah. Innama yungkarul mujma' alaihi wala yungkarul mukhtalafu fihi. Kamu kalau belajar balaghah, innama itu adatul hasri atau qasri. Perangkat yang mana kalimat setelahnya mesti mengandung penyempitan makna atau penyempitan cakupan. Atau al-hasr. Atau kalau dalam bahasa kita mengandung makna hanya. Saya cari bahasa yang paling gampang. Jadi kalau sudah ada innama itu mesti hanya. Bedanya kalau innama ini yang mengandung kata hanya itu bagian terakhirnya. Jadi kalau kita membaca innama yungkarul mujma' alaihi, maka terjemahannya adalah jangan pakai hanya dulu, tetapi sesungguhnya yang diingkari hanyalah al-mujma' alaihi, yaitu sesuatu yang sudah menurut kesepakatan seluruh orang Islam, sepakat seluruh ulama itu sebagai kemungkaran. Ada orang mengatakan sholat tidak wajib, itu baru wajib kita ingkari. Karena dia sudah melawan mujma' alaihi, wajibnya sholat. Ada orang bilang mencuri halal, wajib kita perangi, wajib kita ingkari, wajib kita iklankan dia salah karena dia sudah yukhalif al-mujma' alaihi. Wala yungkarul mukhtalafu fihi. Kalau ini masih mukhtalaf, berbeda-beda ulama, maka tidak boleh diingkari. Anjing misalnya, ada yang bilang tidak najis, tidak boleh kamu ngotot-ngotot itu najis. Kenapa? Karena nggak ada nasnya, nggak ada teksnya secara suri, sehingga tidak ada ijma ulama anjing itu hukumnya najis apa tidak. Berarti masing-masing punya dalil. Ulama madhab ini mengatakan tidak najis, madhab ini mengatakan najis. Sudah mukhtalaf, sudah ikhtilaf muktabar, diakui. Apalagi sudah bainal madahib. Nggak boleh kecangkeman kamu nyerang orang. Kalau otak dipakai. Sekarang lihat deh, siapa sih orang yang sering sekali membicarakan hal-hal yang ikhtilaf itu lalu digas. Orang untuk cuma bahasa sedikit, oh salah itu, nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kepala lu bau menyan. Kepala lu bau menyan. Dia tidak tahu mana sih tataran yang sudah mukhtalaf bainal madzahib. Yang mengatakan bacaan itu sampai itu ijtihad yang tidak berdasarkan dalil, ini ucapan apa? Itu kan masalahnya di situ. Padahal sudah mukhtalaf. Bahkan jumhur yang mengatakan sampai. Minoritas berarti yang mengatakan tidak sampai. Dia pegang minoritas, dia cap ini yang paling benar, sementara lawannya dianggap tidak punya dalil. Hanya ijtihad ulama. Nah ini kan masalah Pak. Itu yang menjadi kalian ini selalu dipersoalkan. Bukan karena terlalu keras, bukan keras itu. Keras itu kan ikhtiyat, hati-hati. Itu bukan keras menurut saya, tapi sembrono, ceroboh. Ditanya tentang sholat qobliyah, setahu saya tidak ada. Seharusnya kan dijelaskan, menurut Syafi'iyah ada. Begitu. Toh pada akhirnya memilih pendapat mana yang mau diambil, silahkan. Tapi kalau kamu tidak menyebut secara tuntas, dan ini korelasinya dengan amalia yang sudah dikerjakan orang, lalu kamu tampil bahwa bendera dakwah kembali kepada kitab dan sunnah, yang keluar dari saya adalah qala Allah qala Rasul, lalu kamu menyalahkan orang sholat qobliyah Jumat, apa efeknya? Berarti orang-orang itu semua tidak ikut Rasulullah. Nah, otaknya di mana? Itu masalahnya. Itu Pak, itu. Jadi tolonglah paham mana mukhtalaf, mana mujma'. Mana sih amaliyah-amaliyah yang dilakukan mayoritas orang itu yang dianggap menyelisihi ijma'? Kan tidak ada. Maulid Nabi, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan hukumnya, Abu Syamah menjelaskan hukumnya. Ada Pak, tatanan-tatanannya ada. Mendoakan orang mati, bersedekah untuk mayat, semuanya itu ada pembahasannya. Loh, ada apa? Lalu dianggap semua ini melawan kitab dan sunnah. Itu yang menjadi masalah. Hilangkan pemikiran bahwa kebenaran itu hanya satu dan tidak mungkin ada perbedaan. Karena kalau kamu memang luas bacaannya, baca ada kitab Al-Ijaz fima ikhtalafa fihi Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, wa Syekh Albani. Ada kitab kompilasi perbedaan tiga ulama ini dalam berbagai hal. Dalam akidah, perbedaan antara mereka ada. Dalam fikih ada. Berbeda-beda. Kalau yang benar cuma satu, berarti di antara mereka ada yang salah, ada yang sesat, ada yang final. Gak waras itu ya. Sudah keluar dari standar berpikir waras. Mesti kalau sudah nasnya dzanniyud dilalah, multi interpretasi,
maka akan ada ulama berbeda-beda memahami. Kalau sudah berbeda-beda memahami, maka kamu ikut yang mana hak kamu. Tapi jangan kecangkeman menganggap orang lain yang tidak sama dengan kamu tidak ikut kitab dan sunnah. Di sini masalahnya. Di sini. Jadi tolong berubah. Orang tua Rasulullah di neraka atau di surga. Kamu tahu itu ada ikhtilaf ulama. Jangan digas yang kamu sampaikan yang paling benar. Apalagi yang menyakitkan telinga. Ya. Jadi masalahnya di situ saja. Pak Khalid, Pak Firanda, siapapun bolehlah kamu bawa dakwahnya orang Wahabi Salafi itu. Jelaskan bagaimana tauhid yang benar, jelaskan. Tetapi ingat, kalau menyabrak yang lain, jangan divonis itu salah, ini benar. Akidah Asy'ariyah bukan akidah Ahlus Sunnah, bukan akidah Rasulullah. Itu akidah ahli kalam, sifat 20 bukan ajaran Rasulullah. Aduh. Itu apa namanya? Kan ngajak ribut. Ngajak ribut. Seolah-olah tahu betul bagaimana ajaran Rasulullah gitu. Tarik masalah bunga bank. Bunga bank, kamu mengatakan riba itu haram, itu ijma. Tidak ada ulama manapun yang mengatakan riba itu halal. Ketika ada fatwa bunga bank tidak haram, bukan berarti dia mengatakan riba halal. Tapi apakah bunga bank atau transaksi bank itu masuk ke dalam riba yang dimaksudkan dalam hadis, dalam Quran, juga dalam kitab-kitab ulama klasik? Ini pertanyaannya. Biar kamu paham petanya. Saya kira kalau waras, gampang kita. Sudah mukhtalaf antara ulama-ulama mutaakhirin ya. Mereka masih mengkaji ulang, membahas. Apa sih itu bank, bagaimana transaksinya, apa maslahatnya, apa mafsadatnya, lalu masuk kepada yang mana. Berbeda-beda, ada dua pendapat. Ini sudah nyata begini, kamu tidak mau menerima ada perbedaan. Lalu digas, kalau ada orang menghalalkan bunga bank, dia berarti menghalalkan riba. Kalau ada orang yang mengatakan bunga bank haram, dianggap keras. Bukan dianggap keras, Pak, tapi dianggap tidak tahu keadaan. Tidak ngerti mana yang mujma' alaih, mana yang mukhtalaf fi. Mari kita itu berpikir bahwa jangan terlalu mengedepankan hawa nafsu. Ciri orang tidak mengedepankan hawa nafsu itu tidak sombong. Tidak sombong itu apa? Tahu diri. Tahu diri itu apa? Tidak berbicara lebih dari yang diketahui. Mobil khusus bocil-bocilnya. Gak ngerti, gak bisa menimbang, gak bisa mengukur, ngegas merasa yang paling benar, asal orang berbeda. Abu Jahal, Abu Lahab ini melawan dakwah Rasulullah. Ya kalau begitu susah ya, susah. Saya itu ingin semua orang saya hargai sebagai orang yang bisa berpikir. Pandai tidak mesti, tetapi berpikir itu mesti bisa. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.